Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmanda Firman Sabila dengan NPM 2213023061. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi UAS, maksud saya UTS, mata kuliah pembelajaran berbasis komputer. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran berbasis program. Nah, di sini saya menggunakan program PowerPoint atau PPT. Dan di sini saya menggunakan materi faktor-faktor penyebab terjadinya korosi. Langsung saja kita mulai. Faktor-faktor penyebab terjadinya korosi. Untuk kompetensi dasarnya, 3.5 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dengan cara mengatasinya. 4.5 menyatakan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi. Fenomena korosi dapat ditemukan di banyak tempat di sekitar kita, terutama pada logam yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ataupun yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti pagar yang berkarat, kemudian ada paku yang berkarat, dan yang terakhir itu ada alat rumah tangga yang ada di dapur kita yang berkarat seperti sendok, pisau, garpu, dan yang lain-lainnya. Jadi, apa sih korosi itu? Korosi adalah proses perusakan atau kerusakan material, khususnya logam, akibat reaksi kimia antara material tersebut dengan lingkungan sekitarnya. Proses ini sering melibatkan oksidasi logam, di mana logam bereaksi dengan oksigen di udara atau dengan bahan kimia lainnya dalam lingkungannya, seperti air atau zat kimia lainnya. Faktor-faktor terjadinya korosi. Yang pertama itu kontak langsung dengan air dan oksigen. Semakin sering permukaan benda logam terpapar langsung air dan oksigen, maka korosi akan berlangsung semakin cepat. Dalam prosesnya, oksigen dari udara yang larut dalam air akan tereduksi, sedangkan air berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi redoks. Yang kedua, kontak langsung dengan elektrolit, seperti air laut dan garam. Nah, itu dapat mempercepat terjadinya korosi dengan memberikan reaksi tambahan. Konsentrasi elektrolit yang tinggi dapat meningkatkan laju elektron sehingga proses korosi menjadi lebih cepat. Dan yang ketiga itu ada permukaan logam yang tidak rata. Semakin tidak rata suatu logam, akan semakin mudah pula mengalami korosi. Hal tersebut dapat terjadi karena kutub-kutub muatan pada permukaan logam dapat terbentuk. Padahal, kutub muatan itu berperan sebagai anoda dan katoda. Nah, itu tadi penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Nah, di dalam penyampaian materi ini, saya menggunakan program PowerPoint. Nah, adapun kelebihan ataupun keunggulan dari PowerPoint tersebut ini adalah PowerPoint ini memiliki visual yang menarik. PowerPoint memungkinkan pengguna untuk membuat presentasi yang menarik dengan berbagai template, desain, dan animasi yang sudah tersedia di dalam PowerPoint. Kemudian, PowerPoint ini sangat mudah untuk digunakan
walaupun bagi orang yang awam dalam dunia PowerPoint. Karena banyak fitur drag and drop dan berbagai opsi format membantu pengguna membuat slide dengan cepat. Kemudian ada fleksibilitas. PowerPoint dapat digunakan untuk berbagai jenis presentasi, baik untuk bisnis, pendidikan, ataupun secara pribadi. Penggunaan PowerPoint ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan diri sendiri. Kemudian PowerPoint ini memiliki fitur animasi dan transisi. Di PowerPoint ini menyediakan berbagai efek animasi dan transisi yang dapat digunakan untuk membuat presentasi lebih dinamis dan menjaga perhatian audiens. Kemudian PowerPoint ini mudah diedit ataupun diubah karena memungkinkan pengguna untuk mengedit dengan mudah kapan saja, bahkan di saat tengah-tengah presentasi. Di PPT ini juga terdapat fitur catatan. Jadi si pengguna PowerPoint ini dapat mendapatkan catatan pada setiap slide untuk membantu presentasi agar lebih terstruktur dan informatif. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, PowerPoint menjadi alat yang sangat efektif untuk menyampaikan informasi secara jelas, menarik, dan profesional. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.